balik lagi bareng aku Nuni Nuronia di acara Sigma Talk kali ini. Nah, tentunya gue di sini nggak sendiri dong, ditemenin sama salah satu ketua umum dari satu UKM yang luar biasa, pecinta lingkungan. Nah, ini dia dari ketua umum dari Mahapeka nih. Oke. Hai Kak, gimana kabarnya juga hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, boleh perkenalan Kak ke Sigmanya semuanya? Perkenalkan, nama saya Nasrullah, biasa dipanggil Tamol kalau di Mahapeka. Karena kita punya nama khusus seperti Wali Songo ya. Ada nama-nama khususnya. Oh iya. Nah, kalau misalkan untuk kegiatan Kakak sendiri nih akhir-akhir ini apa? Akhir-akhir ini kita lagi fokus ke kalau di proses kaderisasi, fokus di kaderisasi. Cuma di sisi lain kita lagi pengumpulan data perihal isu-isu lingkungan yang sangat seksi saat ini, terutama soal Teluk Pakuan, terus Badak Jawa, juga ekspor pasir laut. Pas banget nih ya. Kalau di ini tentang lingkungan ya Kak, tentang kemarin yang lagi viral nih, tentang di Teluk itu. Nah, menurut tanggapan Kakak nih tentang lingkungan yang banyak sampah yang kayak gitu tuh gimana sih Kak? Ya jelas itu sumber penyakit, jelas banget sumber penyakit, dan itu emang sebelumnya udah sering kita coba publikasiin terkait kondisi di situ. Udah mah ada salah satu pembangkit listrik tenaga uap gitu kan, itu kan salah satu sumber penyakit juga, ditambah tumpukan sampah yang ada di Teluk, jelas sumber penyakit dan banyak ininya apa negatifnya lah sampah itu, lingkungan yang kotor itu. Ya, memang sangat merugikan ya sebenarnya banyak sampah itu. Nah, kalau misalkan untuk tanggapan Kakak tentang kesadaran lingkungannya tuh ya, otomatis kan kalau misalkan emang banyak sampah gitu, ada sesuatu gitu ya dari kesadaran warganya gitu. Itu gimana Pak? Kalau kesadaran itu justru harus ada peran pemerintah juga gitu kan, karena tidak semua orang mengerti gitu akan bahaya sampah ini. Di sisi lain kita juga sebagai orang-orang yang emang bergelut di bidang pendidikan, mahasiswa lah, kita katakan mahasiswa, apalagi saya dari kelompok pencinta alam gitu kan. Nah itu harus selalu ada apa ya namanya, ada diskusi-diskusi lah sama warga-warga setempat terkait bahaya sampah gitu. Iya. Nah, kemarin juga emang sempat viral ya tentang Teluk ini, karena emang diangkat ke salah satu akun gitu ya. Nah, itu gimana ya Kak? Maksudnya harus viral dulu kah baru ditanganin gitu tuh? Gimana tuh Kak? Ya miris juga ya melihatnya, karena sebelumnya itu udah sempat di-up sama berbagai komunitas pecinta lingkungan, terutama pecinta sungai dan pecinta laut di Labuan. Itu sering di-up tapi tidak pernah ada tanggapan dari pihak terkait. Nah, tapi di sisi lain di era sekarang kita tidak bisa memungkiri kita butuh pengakuan dari banyak pihak gitu, dan butuh popularitas buat menanggulangi itu di era sekarang. Tidak bisa dipungkiri. Nah, selain isu yang ini ya, yang di Teluk Labuan ini, ada juga beberapa ini tuh tentang transfer sampah nih Kak, dari Tangerang ke Serang gitu. Nah, kalau misalkan buat tanggapan Kakak itu ya, di Serang sendiri, maksudnya di Serang sendiri kita lihat masih ada gitu ya sampah. Nah, kalau misalkan untuk ditambah sampah lagi itu gimana ya Kak? Ini 2 tahun yang lalu di 2021 ya mulai aktifnya ya, operasi dari pengiriman sampah dari Tangerang Selatan ke Serang. Kita udah ada coba melakukan kegiatan gitu kan, berupa camping ceria di TPAS Silowong ini. Kita
coba capture di tengah bau busuk gitu kan, di bau busuk sampah yang ada di TPS Cilowong, dan itu kita menyatakan bahwa kita menolak adanya kiriman sampah dari Tangsel, karena di Kota Serang sendiri pun itu belum bisa mendaur ulang, belum bisa memfungsikan TPS Cilowong ini sebagaimana mestinya. Ada yang bisa dijadiin batako ataupun biogas dan lain gitu kan. Nah, Kota Serang itu belum bisa, tapi kenapa dia menerima sampah dari Tangerang gitu kan. Itu jadi salah satu pertanyaan juga ya untuk kita. Nah, waktu itu kan ada dalih untuk karena ada biaya per bulan atau per tahun gitu kan. Itu nanti digunakan untuk membeli suatu mesin, katanya waktu itu kan, membeli suatu mesin untuk pengolahan sampah. Tapi ya bisa kita lihat di Pasar Raut, sampahan di mana-mana, bahkan di kampus UIN, kampus 1 kan sempet wah banyak sampah di mana-mana tuh kan, karena pengelolaannya yang kurang maksimal. Kalau misalkan untuk kegiatan KPK ini gimana nih Kak? Apa aja yang udah diikuti selain yang di tempat gitu? Untuk khususnya lingkungan ya? Iya. Jadi di mana ada kerusakan lingkungan, di situ ada pencinta alam. Keren. Di mana ada kerusakan lingkungan, pencinta alam berada di garis terdepan. Ataupun penumpukan sampah yang semua berkaitan dengan lingkungan, kita selalu berada di garis terdepan. Sebagai kepedulian terhadap lingkungan ya. Kemarin juga baru 1 minggu kita ngadain kegiatan aksi cabut paku dan banner di pohon. Di mana itu? Di Jalan Protokol Kota Serang dari Ciceri sampai Warjo, Cijawa. Nah itu karena di situ masih banyak pohon gitu kan, dan masih banyak kampanye partai politik dan promosi usaha di pohon-pohon, sedangkan itu menyalahi aturan. Banyak sih kegiatan yang bukan itu doang. Cuma itu yang terdekat yang kemarin gitu kan, yang baru banget kita laksanakan. Untuk yang apa ya, pasti ada acara nggak sih Kak? Pas waktu kemarin kan ada peringatan di tanggal 5 ya, peringatan lingkungan hidup ya. Peringatan Hari Lingkungan Hidup. Iya, lingkungan hidup itu apa nih? Acara apa nih? Kalau di tanggal 5 kemarin kita lebih ke kampanye. Karena di sebelum tanggal 5 itu sempat naik isu ekspor pasir laut kan. Kita lebih ke kampanye penolakan ekspor pasir laut itu sendiri karena merusak lingkungan jelas. Memang ya, masih banyak masih banyak isu-isu yang memang belum terangkat gitu ya dari lingkungan ini, dari kebersihannya. Seandainya nih ya dari pemerintah misalkan ada biaya operasional untuk menanggulangi tentang lingkungan ini gitu ya, lingkungan yang bersampah ini ke KPK ini sendiri misalnya. Nah, program apa yang bakalan diinginkan? Jangankan ada biaya operasional gitu kan, tanpa biaya pun karena ini naluri gitu kan, ketika ada itu kita bergerak. Kalau misalkan ditambah dengan biaya operasional dari pemerintah ya justru kita terbantu. Kita bisa mengajak berbagai pihak dan menggunakan alat-alat yang lebih efektif lagi buat pengelolaan sampah. Ya kalau misalkan dilihat memang kalau misalkan dulu saya berpikir kalau misalkan KPK ini cuma naik gunung gitu, kayak seru-seruan gitu, ternyata emang ada sesuatu yang bikin itu tuh kayak wah gitu, ternyata ada acara-acara yang sangat menarik gitu ya di KPK ini. Nah kalau misalkan untuk kakak sendiri makna menjaga lingkungan itu kayak gimana sih Kak? Menjaga lingkungan ya, kita kalau saya sendiri pribadi di KPK gitu kan, saya berkegiatan selalu di alam bebas. Jadi ketika melihat kerusakan lingkungan, yaitu miris gitu, karena alam bebas ini taman bermain kita, taman belajar kita. Nah, ketika ada kerusakan lingkungan itu mengena banget gitu kan.
gimana nanti suatu saat kalau cucu-cucu kita tidak ikut merasakan indahnya alam Banten gitu kan, kayak gitu. Bagi saya menjaga lingkungan itu sebuah kewajiban, bukan hanya kelompok pencinta alam, tapi semuanya berkewajiban untuk menjaga lingkungan mulai dari diri sendiri. Nah, kalau misalkan menurut kakak nih, harusnya tindakan yang diambil tuh saat sampah membludak gitu ya, apa sih kak gitu? Tindakan yang diambil itu sebenarnya udah beberapa program gitu kan yang oleh aktivis lingkungan segala macam, itu ada yang namanya Zero Waste. Itu kehidupan kita sehari-hari tanpa sampah sisa, mulai dari botol minuman, tumbler. Nah, saya bawa cuma di tas gitu kan. Setiap hari saya bawa tumbler itu karena untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, karena tumbler ini kan bisa dipakai bertahun-tahun. Kemudian kalau kita berbelanja pakai tote bag, itu salah satu untuk mengurangi penggunaan sampah. Dan itu udah dilakukan di Lebak, Indomaret dan Alfamart itu tidak diperbolehkan mengeluarkan kantong plastik gitu kan. Ada yang belanja harus membeli tote bag kayak gitu. Itu Lebak udah, saya rasa udah mampu gitu kan ke arah situ. Cuma saya rasa Pandeglang belum menerapkan. Salah satunya ya mulai dari diri sendiri. Kita segala sesuatu itu usahakan dari aktivitas kita sehari-hari jangan sampai menggunakan sampah sisa yang ada sisanya gitu kan, menyisakan sampah. Apalagi plastik gitu. Iya, plastik, karena yang paling banyak saat ini sampah plastik dan penguraiannya itu bisa puluhan bahkan ratusan tahun. Nah kan kak, kalau misalkan kan ini ada naik gunung kan otomatis ya. Nah kalau misalkan naik gunung ya, adalah sampah plastik gitu yang dibawa. Nah kalau misalkan buat ngebuangnya gimana ya? Nah, Ini gunung gitu ya. Iya. Kita ada etika pencinta alam khususnya, bukan cuma naik gunung ya, setiap penjelajahan ada 3. Yang pertama, jangan mengambil apapun kecuali gambar. Yang kedua, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak kaki. Yang ketiga itu jangan membunuh apapun kecuali waktu. Nah itu ada di poin nomor 2, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak kaki. Jadi sampah yang kita bawa, kita masukin lagi ke tas, kita bawa turun. Oh, dari atas dibawa turun lagi? Dibawa turun. Oke, sangat luar biasa sekali ya untuk menjaga lingkungannya. Nah, kalau misalkan ngomongin lingkungan ya, seberapa penting sih kebersihan lingkungan ini? Kalau misalkan bagi kakak ini? Bagi saya 99%. 99% dari 100. 99%. Karena tempat kita hidup itu kan di lingkungan. Kalau misalnya kita hidup di lingkungan yang kotor, itu berpengaruh pada kesehatan kita gitu kan. Kalau misalnya kita ada di lingkungan yang bersih, otomatis kita juga hidup sehat. Jadi memang sangat mempengaruhi kehidupan ya Pak ya, untuk anak cucu dan seterusnya. Nah kalau misalkan untuk nih, otomatis kan tadi kan ada kemah ya, kemah di mana tadi? Di tempat pembuangan akhir. Nah itu pengalamannya sendiri gimana sih Kak? Pasti ada yang menarik gitu nih dari acara itu. Ada, justru kita kemah di tempat yang kebanyakan orang itu tempat buruk sama gunungan sampah itu. Kita coba merasakan bagaimana dampak negatifnya gitu kan, mengganggu nggak kepada kehidupan kita. Di situ kita kayak saya juga merasa, wah ini emang harus kita tindak lanjut nih, ini nggak boleh didiemin, apalagi ditambah dengan pasir ditambah dengan sampah dari Tangerang waktu itu. Nah kalau misalkan ada nggak sih efeknya dari acara itu, maksudnya dari yang udah dilakukan kayak gitu? Itu kita sempet ada sih waktu itu, sempet tertunda pengiriman sampahnya karena adanya penolakan dari mahasiswa pencinta alam seserang dan juga berbagai komunitas gitu kan. Sempat tertunda pengiriman sampahnya.
Cuma lagi-lagi kita kita apa namanya kecolongan. Cuma akan terus-terusan kalau masalah lingkungan, kita akan terus-terusan sampai memang kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi dampak buruk pada lingkungan itu tidak ada. Kita akan terus berjuang. Oh, berarti itu mahasiswa Serang ya, Pak? Mapala mahasiswa pencinta alam saya Kota Serang. Itu sebanyak banget, ada berapa ya? Sekitar berapa orang yang ikut ambil? Wah, saya nggak hitungin lagi. Kisarannya lain gitu. Ya, di bawah 100 sih, di bawah 100 waktu itu karena nggak semua diundang gitu kan, berbagai dari beberapa gitu kan, satu instansi cuma 2 orang. Oh, jadi perwakilan. Karena tempatnya juga tidak memungkinkan untuk menampung banyak orang. Pak, seru banget ya membahas tentang isu lingkungan saat ini gitu ya, tentang gimana kondisi lingkungan yang emang sedikit nggak sedikit, tapi emang mengkhawatirkan gitu ya. Nah, karena pembahasan kita sepertinya ini gitu ya kayak boleh dikasih closing statement nih buat Simania semuanya. Apa ya? Saya lebih khusus ke lingkungan kampus kan? Ya boleh. Buat kalian mahasiswa-mahasiswi SMA Banten, jika kalian tidak membuang sampah pada tempatnya ataupun kalian merusak lingkungan yang ada di SMA Banten, kalian akan berhadapan dengan masalah. Oke, semuanya mungkin nyampe sini aja ya obrolan kita kali ini gitu ya, sama narasumber yang sangat luar biasa dari Mahapeka, dari salah satu UKM yang ada di UIN gitu ya. Sampai ketemu lagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.